Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi pada channel kami Dharma Sunya dengan saya Wildan Arif. Saya lagi bertamu di rumahnya Mas Widi. Ya, oke. Saya tahu dari Mas Widin, dari saudara saya, dan saya melihat dari Facebooknya jenengan. Oke. Sedikit bicara tentang jenengan, boleh jenengan perkenalkan diri sampean, Mas? Ya, selamat datang Mas Wildan di rumah saya. Jadi Mas Wildan mengetahui saya itu dari lihat Facebook saya ya. Ya, benar sekali, Mas. Dari Facebooknya jenengan. Oke. Jadi kesini ini dalam rangka untuk bertamu dan mungkin sedikit penasaran dengan saya. Ya, benar sekali, Mas. Saya penasaran dengan apa yang jenengan alami, apa yang jenengan ketahui, dan yang saya nggak mengerti itu. Kalau untuk yang saya alami ya, mungkin saya alami ini banyak Mas Wildan. Kira-kira yang spesifik ini mengalami apa itu? Kira-kira itu? Ya, mengalami itu banyak hal ya, Mas ya, gitu. Saya ada sedikit cerita dengan, mungkin saya kebingungan apa sih itu suung itu, Mas? Oke. Ini kok langsung diserang. Boleh diceritakan apa itu suung itu menurut Mas Widi sendiri? Jadi ini pertanyaannya langsung diserang nih ya. Langsung mengarah ke suung ini ya. Jadi maksudnya ingin sedikit mengetahui dari cara pandang saya begitu ya. Ya, benar sekali, Mas. Oke. Sebenarnya suung ini kan sebuah konsep Mas Wildan. Ya, konsep yang banyak diorasikan banyak orang ya. Dan suung ini sebenarnya hanya istilah saja itu. Maksud dari suung sendiri itu kan secara sederhananya ketiadaan seseorang itu untuk berpikir, beranalisa, dan memahami. Garis besarnya tidak melekat di pikiran Mas. Ya mungkin itu dalam pandangan saya seperti itu ya. Jadi tidak terlalu mendramatisasi seperti mereka-mereka yang di luar sana. Karena saya lebih suka sesuatu yang sederhana. Nah, gitu, Mas ya. Ya. Ya, maksud dari tidak melekat itu seperti apa? Saya bisa diulik sedikit tentang apa itu yang tidak melekat di pikirannya itu? Berarti untuk yang tidak melekat di pikiran ini ya kita terbebas dari bentuk penganalisaan, dari bentuk pentafsiran, keinginan untuk memahami. Terus ya mungkin kita terbebas dari ego ya, ego dari pikiran itu sendiri. Jadi seperti kita itu merdeka gitu, Mas ya, mungkin ya, secara bahasanya itu. Iya, bisa dikatakan gitu? Ya, betul sekali. Jadi merdeka tanpa diperbudak oleh ego kita, tanpa diperbudak oleh pikiran kita sendiri. Ini menarik sekali nih, Mas, sepertinya. Ini seperti yang sudah saya tulis ya di buku. Oh, Mas Widi juga menulis buku sekarang? Ya, oke. Saya menerbitkan buku, tapi ini masih dalam proses, belum publis ya, masih mungkin beberapa hari lagi sudah akan launching. Dimana di buku itu juga banyak membicarakan suung ya dalam pandangan Mas Widi sendiri gitu ya mungkin ya. Iya, saya membeda suung dengan bahasa lain. Jadi lebih mengajak ke pembaca dari buku saya ini untuk tidak terlalu tergiring. Oh gitu. Baik. Begitu Mas Wildan. Nanti bisa kita tunjukkan nanti ya, kalau sudah ada bukunya. Ya, baik, itu sangat ditunggu-tunggu gitu, Mas. Kalau boleh tahu judul dari Mas Widi itu sendiri ya, judul bukunya itu apa? Sebenarnya saya tuh memakai judul Esa. Esa. Cuma atas instruksi dari editor saya ini bermaksud untuk tidak terlalu menonjolkan esanya. Jadi esa
itu digabung dengan kalimat kesadaran, jadi diambil esainya itu, Oh, jadi esainya itu diperbesar gitu ya secara diberi warna yang berbeda dari Menarik itu, dari Mas, huruf ya. lainnya. Sepertinya itu tidak ada dalam buku hal yang lain itu, Mas. Sepertinya itu, Mas. Cukup menarik itu, Mas. Ya, Excited saya. ya. Mungkin Mas Wildan sudah lihat ya dari Facebook saya ya, karena Iya, ada iya. beberapa cuplikan-cuplikan yang sudah saya ulas ya kan. Ya, banyak sekali itu, Mas. Iya, dimana di sana itu gaya saya ini dalam menerbitkan buku itu tidak terlalu untuk mendramatisasi apapun. Jadi semuanya itu saya ringkas jadi hal yang sederhana. Ya istilahnya itu, Secara garis besar gitu mungkin, Mas ya. oke, ya secara garis besarnya seperti itu, saya buat sederhana. Jadi tidak terlalu melekat di sebuah konsep seperti kata Mas Wildan tadi, tanya melekat ya kan. Oh ya, gitu. Ya seperti itu, Mas. Ya kan secara garis besarnya setiap individu itu pasti melekat pada suatu pikirannya itu loh, Mas. Iya, betul Iya. sekali, betul sekali. Dan untuk melepas dari kemelekatan pikiran itu sangat kayaknya susah sekali kayaknya, Mas ya. Menurut Mas Widi sendiri gimana? Sebenarnya nggak susah, Mas Wildan. Itu sebenarnya untuk melepas dari kemelekatan akan bentuk pikiran ini kan perlu latihan juga ya. Kita ini selama hidup selalu diajari untuk berpikir, Ya, selalu diajari untuk beranalisa, selalu diajari untuk mengerti atau memaksa untuk memahami, kan begitu ya? ya memaknai akan suatu hal itu mungkin, Mas ya. Iya, betul. Seperti contoh saat saya sedang berbicara ini, mungkin ya banyak yang menebak apa yang mau kita sampaikan, kan seperti itu ya kan? Iya, banyak sekali gitu. Ya, seperti itu. Jadi intinya yang tidak melekat ini ya nggak mau tahu, Mas. Oh, jadi nggak mau tahu. Ya, ya. Iya. Kalau kita masih mau tahu, artinya kita akan mencoba untuk memahami, mencoba untuk memaknai, ya kan begitu? Ya, benar sekali itu, Mas. Ya, seperti itu. Jadi itu hal yang bagi orang luar mungkin itu hal yang sulit, Mas. Ya, sangat sulit. Belum lagi kita melekat pada suatu pikiran itu sendiri ya, kan, Mas ya. Kan kita kan terbiasa dalam hidup bermasyarakat itu diajarkan suatu berpikir dan doktrin itu sendiri kan. Iya. Ya memang kalau manusia tidak berpikir kan perasaannya, Mas Wildan. Ya, benar sekali itu, Mas. Ya, kita mulai mengenyam pendidikan, bahkan kita mulai lahir mengenal sesuatu, kita sudah diajari untuk berpikir dari orang tua kita ya kan. Ya, Dari keadaan yang tidak tahu kita dibuat untuk harus tahu. ya benar sekali itu, Mas. Kita yang awalnya tidak tahu apa-apa, Mengerjakan suatu hal. kemudian pasti kita akan dikasih tahu, kita akan diajari ini dan itu ya kan. Ya, benar sekali itu, Mas. Ketika kita tidak mengikuti kebiasaan yang seperti itu ya kita dianggap aneh loh, Mas. Benar sekali. Tapi untuk merubah suatu kebiasaan mungkin perlu waktu berapa lama, Mas ya, untuk Nggak lama Mas sebenarnya, Widi sendiri? nggak lama. Kalau dalam pelatihan ya yang saya buat untuk teman-teman saya ya intinya saya bilang begini, puncak spiritual itu adalah melepaskan, bukan kita mencari, mengejar ataupun menggenggam. Nah, jadi ini konteks ini pun juga masuk dalam kategori suwung tadi yang Mas Wildan tanyakan. Oh iya. Ya. Tidak melekat pun juga masuk dalam konteks ini, yaitu melepaskan. Melepaskan, ya benar, Mas. Bahkan keyakinan Mas Wildan sendiri pun juga seperti itu. Ya kalau Mas Wildan masih punya keyakinan ya melekat kok Mas. Ya benar sekali itu, Mas. Melekat sama keyakinan Mas Wildan sendiri. Jadi kira-kira berapa persen seseorang itu bisa seperti itu? Sangat kecil mungkin, Mas. Ya, Ya, sangat kecil. ya sangat kecil mungkin. Sangat kecil sekali untuk bisa seperti itu karena keadaan kita yang
mendidik untuk terus berpikir, beranalisa keadaan lingkungan kita yang menuntut kita untuk selalu ingin tahu mungkin. Iya, betul sekali, ingin seperti mengerti suatu hal. ya, makanya kan dibutuhkan pelajaran tentang pemberdayaan diri, tentang kesadaran, tentang yang di luar diajarkan oleh masyarakat kita. Jadi Baik. ya, berspiritual itu sepertinya juga perlu sekarang Untuk masa saat ini ya mungkin ya Mas ya. Sangat dibutuhkan mungkin ya. Iya, bukan hanya untuk saat ini Mas. Jadi Apa bisa buat jangka panjang ke depannya mungkin? oh iya, pasti bisa, karena pertumbuhan peradaban sekarang ini kan semakin maju. Baik. Jadi semakin cepat. Nah, kita itu seperti terseret istilah terseret dari label-label penamaan, terseret dari konsep-konsep, belum lagi dari media sosial ya. Ya benar sekali Mas, itu banyak sekali itu Mas yang kita akan terjerat atau tergerus pada arus yang tersebut itu. Iya, seperti itu Mas. Apa Mas Widi sendiri punya grup sendiri ya? Atau nama lain mungkin yang Mas Widi ada? Ada Mas. Saya ada grup kecil lah ya, grup kecil dari komunitas kecil saya, di mana di sana itu ada beberapa anggota yang ingin sharing ya bukan ingin sharing sih, istilahnya itu saya diminta untuk sharing ke mereka gitu. Ada di grup WA saya. Jadi dari situ ya mungkin saya bisa menularkan pemikiran saya yang agak nyeleneh. Oh iya. Iya, karena agak nyeleneh ini. Kenapa kok dibilang nyeleneh? Karena kebanyakan orang berkonsep kan Mas. Ya, benar Ya, sekali. suka konsep. Istilahnya konsep itu sebagai dasar landasan mereka berspiritual Mas. Kalau saya enggak, saya berbeda. Jadi makanya saya nyebut nyeleneh, karena saya berbeda sendiri. Saya mengajarkan ke teman-teman saya untuk menanamkan tidak suka ke konsep. Jadi kayak rasa netral mungkin Mas ya, bisa dibilang gitu. Ya, ketika seseorang itu mengalami langsung, maka kan tidak lagi memaknai Mas, dan itu pun nanti bisa menjadi netral, dia itu menjadi mandiri. Belajar dari pengalamannya, bukan belajar dari sebuah konsep atau doktrin itu dari lingkungan kita atau pendidikan, bahkan dari agama sekalipun, aliran. Nah, saya pribadi men-sharingkan pemikiran saya itu untuk melepas, terbebas dari hal-hal semacam itu. Begitu. Makanya saya bilang nyeleneh ya kan. Iya, itu sangat nyeleneh. Nyentrik sekali itu Mas menurut saya itu. Iya, karena saya ini agak nyeleneh juga orangnya. Unik sama itu Mas. Iya, unik. Iya, Kalau unik ini biasanya tuh mahal ini lah. Unik. Unik kan antik ya. Antik. Gitu. Nah, kira-kira apa Mas Wildan melihat Facebook saya ya, membaca apa yang Mas Wildan lihat di sana? Kesimpulannya dari Mas Wildan? Secara saya melihat Facebooknya Mas Widi sendiri yang dinamakan username-nya itu Bengkel Jiwa Mas ya, ya kalau nggak salah ya. Iya, Bengkel Jiwa. Saya melihat secara garis besar itu Mas Widi itu sendiri sepertinya kayak membongkar semua doktrin-doktrin yang ada yang dipahami pada suatu masyarakat atau seorang individu tersebut untuk lebih bebas mungkin Mas ya, mungkin ya, secara mungkin kalau bahasa saya itu secara merdeka mungkin ya. Iya, betul sekali Mas. Ya mungkin saya juga sedikit gergeten gitu ya. Oh iya. Iya, saya menerbitkan buku, saya membuat Facebook juga bentuk dari ekspresi saya, bentuk protes saya Mas. Bentuk protes saya atas perkembangan spiritual saat ini, perkembangan pemberdayaan saat ini, karena juga banyak yang
mentor-mentor atau mereka yang menamai dirinya itu guru, menamai dirinya itu coach atau apalah bahasa mereka, ya saya itu menyuarakan ekspresi saya bentuk ketidakkesepakatan gitu. Makanya saya itu nyaneh sendiri ya, daripada saya itu nanti saya pendam sendiri terus bisulan ya kan. Mending saya itu buat sesuatu karya ya, untuk bisa saya ekspresikan, bisa diketahui orang banyak lah Mas. Baik. Karena saya ingin menunjukkan konsep itu tidak benar. Bukan berarti salah ya, cuma saya tidak membenarkan suatu konsep untuk belajar pemberdayaan diri Mas. Begitu Ya. Apalagi yang dinamai kesadaran itu sendiri. Kalau dalam Mas Widi sendiri apa nggak takut nih Apa itu? dikomentari sama orang-orang tersebut? Wah, saya malah sangat menunggu Mas. Loh, iya Mas. Saya sangat menunggu. Saya itu sudah, istilahnya dalam bahasa saya ini kan agak-agak gimana ya? Iya, agak Coba lihat ya. Iya, agak Oke. aneh sendiri gitu loh Mas. Ya, saya memang menunggu untuk didatangi siapapun Mas. Saya itu malah sangat menunggu sekali. Ya, sampai detik ini ya belum ada itu Mas yang mau untuk ajak diskusi saya. Belum ada ya kan. Orangnya ya ada sih beberapa, tapi kan masih belum istilahnya itu berbobot lah ya. Mereka pertanyaannya itu masih sangat mendasar. Saya itu pengen didatangi, dikomentari, bahkan dikritik pun sekalipun, malah itu saya tunggu itu Mas. Tapi nyatanya sampai sejauh ini belum ada. Oke, Ya. baik. Ya, belum ada sama sekali. Ya mungkin nanti saya setiap hari itu pasti akan saya mengembangkan pemikiran saya tuangkan di status Facebook saya. Oh, di Bengkel Jiwa tersebut ya mungkin Iya. ya Mas Widi ya? Iya, di Facebook Bengkel Jiwa itu. Ya biar gimana ya, setidaknya saya itu berkontribusi gitu loh. Baik. Berkontribusi ke mereka. Saya ingin memberikan sudut pandang lain versi saya. Ya, sudut pandangnya berbeda mungkin ya. Iya, Bagi betul. mereka atau yang baru tahu jenengan ini mungkin sudut pandang yang baru mungkin ya. Ya, saya harap diterima ya Mas, karena tujuan saya ini juga untuk mengedukasi bahwa mereka belajar spiritual atau kesadaran itu seharusnya melepas Mas. Bukan belajar kita itu untuk mengoleksi pemikiran orang lain atau konsep itu sendiri. Oke, baik. Ya, jadi lebih arah menyuruh saya itu untuk mengalami langsung. Jadi untuk menurut Mas Widi sendiri itu orang yang berspiritualitas itu harus mengalaminya secara langsung. Iya, Gitu Mas ya. iya betul. Kalau kita nggak mengalami langsung ya berarti menganalisa terus Mas di pikiran kita. Jadi masih kayak melekat-melekat di pikiran gitu mungkin Mas ya. Kalau nggak mengalami secara langsung, dalam arti nggak mengalami suatu aktivitas atau yang dilakukan tersebut mungkin Mas ya. Betul sekali. Jadi ketika seseorang itu tidak mengalami, maka dia itu akan pasti menganalisa di pikirannya Mas. Ketika menganalisa di pikirannya, dia itu akan membentuk suatu kesimpulan. Setelah berkesimpulan, sudah pasti akan berpengaruh ke perilakunya ya kan, Ya. sikapnya, terus ya kebanyakan itu nanti akan merasa sadar, tidak benar mengalami esensi dari kesadaran itu sendiri. Oke. Kebanyakan mereka yang seperti itu ya pasti banyak omong. Cuma pandai literasi mungkin Mas ya. Ya, belajar konsep. Belajar konsep. Ketika ada pertanyaan yang di luar konsep yang dia tahu, ya mungkin akan kebingungan Mas. Beda kalau orang itu yang mengalami langsung, ya dia tuh tidak mau tahu untuk mau menganalisa, mau apa, enggak Mas. Jadi dia tuh lebih suka mengalami langsung, karena dari mengalami itu pun dia akan tahu banyak hal. Oke. Boleh saya tanya Mas, untuk mengalami sendiri apakah sama dengan
kita mengamati akan suatu hal pada saat ini atau pada saat ini atau pada saat kita sekarang ini Mas, kita lagi berbincang gitu? Seperti contoh kita sedang berbincang saat ini ya, artinya kita kan sedang mengalami berbincang ini Ya, kita berkegiatan berbincang ya kan? Nah saat kita berbincang ini kita melakukan perbincangan secara langsung, bahasa saya Mas Wildan pahami dan bahasa Mas Wildan, pertanyaan Mas Wildan bisa saya tangkap dan kemudian saya jawab. Nah ini kan timbul suatu interaksi dua arah mungkin. betul ya, interaksi. Nah saat interaksi dua arah ini kita akan mendapatkan pembahasan atau wawasan baru kan? Ya, tentu saja bagi saya mendapatkan satu wawasan baru. Nah betul. Tapi kalau kita hanya menghayalkan, memvisualisasikan suatu perbincangan, apa yang didapat? Halusinasi mungkin Mas ya? Bukan halusinasi aja ya, bagiku ya mungkin itu agak gila. Saja nih Mas Widin. Ya, bagaimana bisa perbincangan dihayalkan, dipikirkan, dianalisakan? Ya, nggak bisa toh Mas. Yang kita harus mengalami perbincangan itu sendiri, ingin biar kita paham. Jadi dari hasil interaksi ini, tentunya akan banyak yang saya dapat juga dari pertanyaan Mas Wildan. Ya, dan saya sendiri juga ya dapat jadi wawasan yang baru. seperti itu Mas. Ini yang dinamakan mengalami. Oke. Jadi saat kita mengalami itu seperti sudah melebihi ekspektasi Mas. Harapan Mas Wildan akan semuanya itu sudah melebihi seperti itu. Tapi kalau kita hanya terbenam di pikiran, kita memvisualisasikan di pikiran kita untuk ini dan itu, apa yang didapat Mas? Ya kan? Ya, nggak ada yang didapat selain untuk analisanya sendiri, pikirannya sendiri. Nggak ada perkembangan Mas. Jadi ketika seseorang itu sudah terpapar oleh konsep, oleh pemikiran orang lain, ya terbenamnya itu ya di pemikirannya saja Mas. Terbenamnya di pemikirannya. Akhirnya konsep itu yang mendikte dirinya untuk melakukan atau beraktivitas. Gitu. Oh gitu. Iya. Nah, sederhana kan? Ya, sederhana sekali. Tadi kan Mas Widi kan berbincang soal Mas Widi membuat buku baru nih yang berjudul Esa atau kesadaran itu tadi. Boleh sedikit diulas Mas, sedikit saja apa yang jenengan tuangkan dalam pikiran jenengan terus ditulis dalam buku tersebut. Itu apa saja yang jenengan tulis atau alami sendiri itu? Sebenarnya apa yang saya tulis di buku itu ya murni dari apa yang saya alami Mas. Bukan dari hasil seperti buku-buku yang lain yang mungkin ya saya tidak menuduh, mungkin banyak yang sama ya kan, dari bahasanya terus apa, jadi seperti narasi dalam buku-buku lain itu seperti berseragam gitu loh Mas ya. Oke. Berseragam semua jadi seperti berseragam karena sepakat semua lah ya, dengan arah yang bahwa kesadaran itu harus ini, kesadaran itu harus itu ya terus sekali. Nah seperti itu dalam konsep buku-buku yang di luar sana. Tapi dalam buku saya tidak sama Mas. Saya itu lebih nyeleneh, saya bilang nyeleneh sendiri ini karena murni dari ekspresi saya yang tidak ada kesepakatan. Jadi saya sebagai antitesis dari mereka. Saya seperti lawannya. Misal mereka bilang A, saya U. Mereka bilang I, saya O. Nah, begitu. Jadi beda sendiri mungkin Mas ya? Ya beda, karena saya memberikan sudut pandang baru Mas di buku itu. Di buku itu saya ini ya semacam ekspresi diri saya lah seperti itu. Ya mungkin ya semoga saja nantinya itu manfaat ya untuk mereka yang membacanya, walaupun harganya mahal. Cukup mahal bagi saya. Memang saya sengaja buat mahal. Apa yang membuat menurut Mas Widi itu buku itu sangat mahal menurut Mas Widi? Karena murni pemikiran saya nggak sama dengan mereka.
Iya, jadi nggak sama itu tadi ya pemirsa. Jadi Mas Widi ini membuat buku berjudul Esa atau Kesadaran itu beda dengan buku-buku yang lain. Jadi Mas Widi itu murni dari pemikirannya Mas Widi sendiri, apa yang Mas Widi alami itu dituangkan pada buku tersebut. Iya, betul sekali. Ya, balik lagi pada pertanyaan, mungkin menurut sebagian orang atau setiap individu mungkin ketika mengalami keadaan suung, apakah itu sudah dikatakan kita itu tercerahkan, Mas? Iya. Apa benar Iya. seperti itu? Ya. Tapi kebanyakan mereka yang mengalami suung tapi tidak terimplementasi di kehidupannya, Mas. Ya. Ya. Suung dikaitkan dengan kita saat meditasi, suung dikaitkan dengan sesuatu laku spiritual, ya kan? Padahal makna dari suung itu luas sekali. Kalau seseorang bisa implementasi suung di dalam kehidupannya, ya tercerahkan, Mas, karena itu tidak kemelekatan akan Suatu hal itu mungkin. iya, apapun, Mas. Bahkan untuk keyakinannya sendiri pun tidak melekat ya. Jadi kalau ingin membahas suung, apakah tercerahkan? Iya. Apakah orang yang mengalami suung itu termasuk tercerahkan? Belum tentu. Oh, belum tentu, Mas. Belum tentu. Belum tentu. Jadi mengalami suung itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, label orang tercerahkan ini adalah misteri kan? Ya, Siapa yang tahu? Ya kalau misalnya orang tercerahkan itu warna kulitnya itu coklat mungkin kita bisa lihat, iya kan? Ya. Kalau orang tercerahkan warna rambutnya bisa merah muda, ya kan? Mungkin kita bisa lihat seperti itu. Tapi enggak kan? Enggak seperti itu. Ya, suung itu untuk kepribadian internal dirinya, Mas. Jadi jika dikatakan suung apa itu orang tercerahkan atau enggak, ini nggak bisa kita nilai, nggak bisa kita nilai. Tapi sudah menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi yang mengalami itu. Suung sendiri. Oke, kalau menurut Mas Widi sendiri, ketika mengalami suung, ketika mengalami pada suung tersebut, apakah ada kendala atau kesulitan gitu, Mas, untuk mencapai dalam keadaan suung itu? Nggak Menurut bisa, Mas Mas. Widi? Kita mencapai suung itu ya selama kita berkeinginan untuk suung itu nggak akan tercapai. Jadi suung ini sebenarnya suatu kondisi, kalau menurut dalam pemahaman aliran lain ya, saya nggak menyebut ya, suung ini kan kondisi hampa gitu. Baik, kondisi hampa. Kondisi hampa ya, cuma yang dipahami dalam mereka ini, suung ini dipahami dalam sebuah laku spiritual saja gitu loh, Mas. Dalam laku tertentu, ya kan? Padahal suung sendiri itu harus terimplementasi di dalam kehidupan Sehari-hari mungkin, Mas, ya? Iya, iya. Namanya juga kita masih bersosial kan, Mas. Iya, benar sekali. Ya, jadi makna dari suung ini tidak terikat gitu loh, Mas. Tidak melekat, tidak melekat dan dikatakan apa ya, akan ego dan pikiran kita, sebenarnya seperti itu ya. Tapi hal itu ya mudah diucapkan, Mas, Dan sulit untuk dialami ya. secara langsung. Banyak yang berorasi kesana sini, suung siwing, ya kan? Nyatanya yang omong kosong, nggak ada. Ya, kenapa kok saya bilang seperti itu? Buktinya mereka masih suka konsep. Menarik sekali ini, Mas, untuk diperbincangkan ya. Nah, panjang ini jadi ya. Sampai larutnya malam ini, Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Saya minum dulu, Mas, sudah ya. Oke, Mas. Silakan diminum. Oke, Mas, baik. Kita akan berbincang lagi pada waktu yang akan datang. Oke. Saya mengucapkan terima kasih pada Mas Widi untuk Sama-sama, Mas. secara nggak langsung saya bisa bertemu dengan Mas Widi. Saya terima baik dengan Mas Widi. Iya. Ya, sekian dari sharing pengalamannya Mas Widi sendiri.
Saya Wildan Arif. Jangan lupa share, komen, like kontennya Dharma Sunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.